wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sepia Listiawan. Saya di sini akan membuat podcast bersama teman saya yang akan isinya tuh yang akan menyampaikan tentang etika profesi. Untuk Eli, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Eli Marlina. Di sini saya dan Kak Uda akan sedikit membahas tentang kode etik, di mana kode etik ini sangatlah penting di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan profesi. Nah, sebelum ke pertanyaan yang lain-lain, kita harus mengenal dulu kode etik ini. Apa sih kode etik ini menurut Kak Alda? Kalau menurut saya, untuk mengenal kode etik ini, di kode etik ini ada sistem norma, nilai, dan aturan profesional. Jadi, tertulis yang secara tegas menyatakan bahwa benar atau salah bagi profesional ini gitu. Uh, nah, jadi kode etik ini adalah sebuah sistem norma yang mengatur sebuah profesi. Nah, dengan adanya kode etik ini tentu akan melindungi perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional terhadap profesi kita. Bahkan dalam kode etik ini terdiri dari 8 prinsip kode etik. Apa saja prinsip yang Kak Alda ketahui di prinsip kode etik ini? Oke, prinsip yang saya ketahui tentang kode etik ini, yang pertama ada prinsip standar teknis, yang dimana pengertiannya itu prinsip ini melakukan jasa dan apa ya jasa profesional yang relevan dalam bidang profesinya gitu. Dan yang kedua ada prinsip kerahasiaan, yang dimana prinsip kerahasiaan ini menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesinya dan tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan siapapun gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menyimpan rahasia ini gitu tanpa diumbar-umbar ke yang lain gitu. Dan yang ketiga ada prinsip objektif. Yang di sini prinsipnya ini menjaga objektivitas dalam bebas dan bentukan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesinya. Itu sih yang mungkin yang saya tahu tentang prinsip kode etik. Nah, eh, berarti kalau adanya prinsip kerahasiaan, berarti kalau misalnya ada seseorang pengacara nih, misalnya aku sebagai pengacara dan ada orang tua aku di rumah, berarti kita itu harus menjaga kerahasiaan klien kita ya, Kalda? Iya, jadi kita tidak bisa main seenaknya membongkar apapun itu, apalagi tanpa persetujuan orang gitu, tanpa persetujuan rekan kita gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita harus menyimpan rahasia itu gitu. Mau disetujui atau tidak, tapi lebih baik ya dijaga baik-baik gitu. Itu salah satu bentuk dari kode etik ya kerahasiaan gitu. Meskipun itu orang tua kita gitu ya, Iya, tetap harus merahasiakan tentang iya. klien ya. Nah, setelah dijelaskan 3 prinsip kode etik oleh Kak Alda ini, ada beberapa kode etik lainnya, yaitu seperti prinsip tanggung jawab, seperti seorang pengacara harus bertanggung jawab dengan profesi pengacaranya, prinsip kompetensi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, dan prinsip perilaku profesional. Di setiap profesi harus ada ditanamkan 8 prinsip ini agar tidak melanggar aturan yang ada. Ngomong-ngomong soal pelanggaran kode etik, tentu ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang untuk melanggar atau mengabaikan kode etik ini. Nah, menurut Kak Alda sendiri, apa saja sih alasan yang membuat orang ingin ingin mengabaikan dan ingin eh, melanggar kode etik tersebut? Kalau menurut saya sih, kenapa gitu alasan orang mengabaikan kode etik itu karena tidak ada yang melakukan pemantauan. Itu yang pertama. Jadi ya nggak efektif gitu, nggak ada yang melakukan pemantauan yang efektif kepada masyarakat gitu. Secara langsung mungkin bisa. Terus yang kedua bisa aja eh, dari kurangnya pengetahuan mungkin dari kurangnya pengetahuan tentang substansi kode etik gitu sehingga masyarakat tuh karena nggak ngerti kode etik itu apa dan pengetahuannya cuman nggak full gitu jadi oh ya udahlah gitu padahal kan kode etik itu sangat penting gitu bagi
kehidupan kita masing-masing, apalagi ya kehidupan nyata gitu. Kode etik itu sangat penting. Menurut saya itu sih karena kurangnya pemantauan itu yang pertama kepada masyarakat dan kurangnya pengetahuannya juga gitu sehingga ya mungkin banyak yang belum mengerti banget gitu tentang kode etik ini gitu bahwa kode etik itu sangat penting untuk kita kuasai mungkin dan di dalam bidang kita sehari-hari. Nah, berarti Kak Alda, jadi mata kuliah etika profesi ini berperan penting ya untuk mahasiswa yang Iya, belajar tentang etika profesi untuk kedepannya mereka melakukan profesi mereka masing-masing. ya. Sangat berperan penting ya, Li. Nah, lalu tentu ada solusi yang minimalisir tentang pelanggaran si kode etik ini. Nah, apa saja sih solusi untuk meminimalisir pelanggaran tersebut? Kalau menurut saya sih solusinya mungkin bisa dicoba dulu dengan cara kita tuh mengontrol atau memantau profesi dengan kualitas yang baik gitu. Lalu diberikan pengetahuan tentang kode etik gitu. Meskipun emang mungkin kan kita tidak bisa mengontrol semua masyarakat gitu ya untuk mengikuti nih gitu, kita harus punya kode etik mungkin enggak semua gitu cuman apa salahnya kita coba dulu solusinya dengan menggunakan solusi yang ini gitu memantau dan mengontrol gitu kepada masyarakat memberi apa pengetahuan gitu tentang kode etik ini Nah, supaya masyarakat bisa lebih aware gitu kepada oh iya ternyata kita tuh emang harus banget nih belajar etika profesi atau kita tuh harus banget nih mempunyai dan menerapkan kode etik kepada diri kita buat kehidupan kita nanti gitu. Kayak gitu sih mungkin solusinya. betul. Dari pengetahuan yang banyak tentang kode etik, eh, sadar ya diri sendirinya tuh bakal sadar bahwa kode etik itu sangatlah penting Iya, bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika pelanggaran kode etik itu tentunya ada sanksi yang diberlakukan karena kita tinggal di negara hukum, maka apapun pelanggaran pasti ada hukumnya. Seperti pemberian peringatan, kalau misalnya pelanggaran etiknya itu masih di bawah standar seperti di jalan, misalnya tenggol mobil. Nah, itu iya, bisa meminta ataupun diganti rugi. Yang kedua ada pemblokiran. Misalnya seperti kasus sekarang yang pelanggaran yang KDRT itu kan pemblokiran di semua status televisi, berarti itu melanggar kode etik atau sampai dengan hukum perdata dan pidana sampai masuk penjara atau didenda beberapa miliar iya. gitu ya Kalda. Nah, mungkin alhamdulillah semua pertanyaan yang saya berikan kepada Kak Alde sudah terjawab semua. Semoga kita semua bisa belajar lebih dalam tentang kode etik dan semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkan atau yang melihat. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik saat ada di video ini. Terima kasih Kak Alda sudah bergabung. Terima kasih Ya, semuanya untuk ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.